Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video-video Venus Aquatic seperti ini, salam kenal, perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan, biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Biasanya kita bahas ikan hias di farm kita, mulai dari cara rawat ikan, cara pelihara ikan, cara pembesaran ikan, jenis-jenis ikan, dan sebagainya. Pada episode kali ini ada yang spesial, karena kita tidak syuting di farm kita, tapi kita akan syuting di dekat farm kita. Kebetulan, dekat farm kita ini baru buka satu restoran baru, namanya Restoran Aneka Seafood 38 gitu. Jadi di sini kenapa sih sampai kita mau bahas dan mau syuting di sini? Tonton video ini sampai akhir. Ada 3 poin besar, 3 bagian besar yang jadi pembahasan video pada kali ini. Gitu. Yang pertama, jadi yang namanya ikan hias itu perlu filtrasi, tapi yang perlu filtrasi dan pompa akuarium dan sebagainya itu bukan cuma ikan hias. Di restoran buat ikan konsumsi atau ikan makan itu juga perlu filtrasi. Jadi perlu pompa, perlu akuarium dan sebagainya. Jadi yang namanya ikan hias untuk pelihara ikan gitu, kalau teman-teman ikutin channel YouTube Venus Aquatic itu bukan cuma bermanfaat untuk teman-teman yang mau pelihara ikan, tapi teman-teman yang mau usaha restoran seafood, live seafood seperti ini, ya ilmu filtrasi, ilmu pelihara ikan itu juga sangat bermanfaat. Kedua, kita akan bahas tentang makanannya. Jadi di sini tentu makanannya luar biasa enak, karena itu kita bahas. Yang ketiga, di restoran Aneka Seafood ini, di belakangnya itu ada sebuah mahakarya terbaru dari The Aquatic Freak. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, bisa dilihat tuh channelnya ya, The Aquatic Freak itu YouTuber top, juga aquascaper top, salah satu yang terbaik di Indonesia. Dia banyak buat karya di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, salah satunya dia bisa dilihat tuh, di rumah pribadi saya juga ada mahakaryanya dari The Aquatic Freak. Dan kebetulan di sini, di restoran Aneka 38 ini, dia baru aja membuat mahakarya. Keren banget menurut saya, nanti kita lihat ya, ada di belakang. Jadi kita akan makan sambil ditemenin mahakarya dari Jeffrey dan Bang Dino gitu. Oke, jadi mungkin itu aja perkenalannya, moga-moga belum bosan. Kayak isi video ini bakal keren dan sangat bermanfaat. Yuk! Nah teman-teman, jadi sekarang kita udah di pasar ikannya, kita mau pesen ikan yang mau kita makan hari ini. Jadi kalau saya sebagai raja ikan sebenarnya kita masih makan ikan, tapi kalau ikan yang kita jual itu kita nggak makan. Misalnya ikan cana kita nggak makan, ikan arwana apalagi, bukan cuma mahal tapi ya pamali. Tapi kalau ikan-ikan seperti ini itu kita makan teman-teman. Dan kalau saya sendiri, saya sangat suka seafood. Saya sangat suka dibanding makanan lain, saya paling suka ikan-ikanan seperti ini, apalagi ikan-ikan yang segar. Jadi tidak semua restoran seafood menyajikan atau menyediakan ikan segar seperti ini. Rasanya beda teman-teman. Buat yang belum tahu, kalau ikan beku atau seperti itu ya, itu ikan segar. Tapi ikan segar dan ikan seperti ini itu ada perbedaannya. Jadi nanti perbedaannya apa segalanya nanti kita akan bahas, kita akan cerita pas nanti kita makan. Yang namanya ikan apapun, mau ikan makan atau ikan hias, semuanya perlu filtrasi agar bisa hidup dengan sehat. Nah ini contohnya. Jadi di restoran seafood ini dia udah menerapkan filtrasi yang cukup baik. Cukup baiknya di mana? Dia punya pompa yang cukup kuat, jadi bisa punya kadar oksigen di tempat ini cukup tinggi lah. Kadar DO atau dissolved oxygen di kolam-kolam ini, di akuarium ini cukup tinggi kadar oksigennya. Jadi ikan buat bertahan, buat sehat, dia perlu kadar oksigen tinggi. Apalagi jenis udang, jenis kerapu, gitu ya. Dia perlu kadar oksigen yang tinggi dan di sini udah menyediakan. Jadi ikannya tetap bisa hidup, setidaknya sampai dimakan. Tapi ada sedikit kekurangan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini airnya masih sedikit butek. Jadi kalau masih butek seperti ini, mungkin kalau mereka cuma sebentar ya, sebentar kan selesai dipilih, mungkin satu hari habis.
ya agak butek seperti ini tidak masalah karena mereka fast moving. Tapi kalau buat ikan hias tidak bisa seperti ini, harus dikasih banyak medianya, dikasih banyak kapasnya. Gini, ini mungkin udah ada media, udah ada kapasnya, tapi perlu ditambah lagi biar airnya lebih bening lagi. Nah, salah satu media filter yang rekomen bisa pakai media filter Sibilian. Jadi Sibilian itu punya media filter 15 in 1. Jadi segala permasalahan tentang ikan, tentang filtrasi bisa diselesaikan oleh media filter Sibilian. Harganya murah, bisa cari di Tokopedia. Oke, jadi biasa masalah ikan kayak gimana aja sih? Contohnya kayak gini, airnya butek. Kenapa airnya butek? Karena ikan itu melepaskan lendir. Apalagi mereka ini stres kan, mereka produksi banyak lendir. Nah, dengan media filter Sibilian itu bisa menetralisir segala rupa penyakit atau segala rupa zat-zat yang berbahaya di sini. Yang beku seperti ini itu rasanya sedikit berbeda gitu dibanding yang hidup. Kalau yang beku mereka biasa teksturnya itu gembur. Tapi kalau yang hidup seperti ini biasa teksturnya itu kayak jelly. Jadi lebih mantap. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita udah selesai di pasar ikan ini. Tadi kita udah pesan-pesan juga. Sekarang ikut kita buat makan sekaligus melihat mahakarya dari The Aquatic Freak di belakang. Yuk, bentar, kita lihat. Ya, jadi kita udah nyampe nih makanannya, baru datang dan semuanya itu anget semua. Jadi ini juga ikan, tadi kan kita makan kerapunya juga ada apinya biar tetap anget. Terus juga ini kangkungnya juga di hot plate jadi tetap mantap gitu ya. Oh iya, sebelum kita makan nih, ini kita pengen bahas dulu. Ini kita pertama makan genjer. Jadi genjer ini tanaman air teman-teman. Biasanya dia tumbuh dekat sama enceng gondok. Ini sebenarnya bukan apa ya? Bukan tanaman yang biasa dipelihara, biasa disebutnya ini juga gulma. Dan genjer ini luar biasa manfaatnya. Nanti kita bahas di episode lain. Nah, ini karena udah lapar banget nih bos saya, udah kita langsung makan aja ya. Kita makan. Jadi ini yang menu pertama yang kita pengen bahas. Itu tadi ini kerapu. Jadi ini kerapunya kita pesen yang hidup gitu. Sebenarnya ya seperti yang tadi saya bilang, saya jarang-jarang makan kerapu hidup karena nggak enak hati. Tapi kalau dari segi rasa kerapu hidup itu beda. Nah, bisa dilihat nih, ini kenyal itu beda. Kalau yang udah beku dia dagingnya nggak kenyal seperti ini gitu. Jadi ini signature menunya juga di sini. Jadi ini apa namanya? Ini namanya apa? Kerapu apa? Kerapu tim Nyonya. Ya, kerapu tim Nyonya ini enak banget, signature-nya di sini. Nah, mungkin boleh dicoba langsung. Jadi kalau ayo. Ya selamat makan. Tadakimasu. Oh, ada sambalnya juga. Oh iya, ini ada sambelnya. Ini sambal mata. Gaya Bali. Oke. Ya, tapi jangan terlalu banyak karena pedas. Nanti ya. Kalau saya bisa makan cabai banyak, dari mama saya itu udah suka sekali cabai. Jadi kalau mama saya makan gado-gado atau makan ketoprak, itu ditanya sama abangnya mau cabai berapa, mama saya jawabnya bolehnya berapa gitu. Kalau bisa semuanya. Oh ya, gimana rasanya? Enak. Mantap ya. Dagingnya lembut banget, digigit langsung hancur, langsung kayak enak banget deh. Kulitnya juga kayak lembut, kenyal gitu. Ya, itu kulitnya itu sehat, itu katanya ngandung kolagen. Omega 3 kolagen bisa buat awet muda dan sehat. Jadi seafood itu ya bisa ya mendatangkan banyak nutrisi lah. Oh iya, saya juga cobain. Sebenarnya udah sering coba. Cuma saya balik lagi karena bener-bener enak banget. lagi nge-review gak enak makan, tapi cobain ya. Bumbunya tuh agak asam, manis, seger gitu. Karena agak asam-asam bumbu kuningnya. Enak. Oke.
Terus kita juga coba udangnya. Jadi kalau saya makan udang ini biasa sama kulit-kulitnya juga. Karena ada ngandung apa ini kulitnya? Itu namanya apa ya? Citosan ya? Nah, ya citosan betul. Jadi dia ini ngandung citosan ini bisa ya banyak lah manfaatnya. Nanti kita bahas di episode-episode lainnya. Jadi kalau makan udang sama kulit-kulitnya itu bagus. Tapi kalau makan kepiting jangan sama kulit-kulitnya. Itu bahaya, bisa keselak. Tapi kalau sama ini dia mengandung citosan, bisa anti kanker, anti ini, anti itu, pokoknya oke banget. Nah, ini juga kita makan yang dari hidup direbus, itu juga rasanya ya lebih mantap gitu. Biasanya lebih manis juga. Ini ada bumbunya. Oh ya, Ini bumbunya kayak ada sambal sama apa sih? Nanas. Nanas ya, iya. Kayak yang buat kerang. sama bawang putih. Nah ini juga kayak gini nih, enak banget. Biasa di apa seafood Medan nih, biasa ada yang jualan cuma kayak gini doang, rame. Cuma jual udang nggak dibumbuin, pakai sambal dan nanas kayak gini, udah enak banget. Ini saya suka banget. Gimana? Auce. Cobain. Cobain. Kalau aku sukanya udang yang dari hidup direbus itu, soalnya kalau fresh dagingnya lebih crunchy gitu. Anjing, kriuk-kriuk. Ya, ini crunchy, ini enak. Dan dia cara masaknya mungkin bener ya. Jadi nggak lebih enak gitu, crunchy. Terus berasa fresh. Kalau aku sih dikupas. Wow. Nah, terakhir nih, mungkin sambil dibuka kali kepitingnya. Nah ini saya susah makan kepiting soalnya bukanya itu perlu teknik khusus gitu. Nanti bisa lihat ya, nih Felis itu paling jago makan kepiting. Itu bisa diemut-emut, diputer-puter, di ini itu apa segala macam. Wah, hebat. Ini kepitingnya bumbu apa ini tadi? Dia bumbu asap. Jadi kita belum pernah cobain. Tapi saya pribadi sih paling suka kepiting bumbu asap kayak gini. Oh, tunggu. Aku kasih kamu yang capit nih. Wah, capitnya gede juga nih. Nah, kalau saya paling biasa makan kepiting capitnya doang. Tapi kalau Felis bisa, dibuka-buka. Nanti kita mungkin bikin satu video kali cara makan kepiting. Yang ini lepas. Ya, tapi dagingnya masih ada toh. Ada harusnya, coba kita cari dulu. Nah, ini nih pasangannya nih. Nah, ini pasangannya. Jadi, Dari aromanya sih gimana? bau gosong-gosong arang-arang gitu. Mantep kan? Kayak baru bau dibakar Ya. di grill. Ya, itu Ayo langsung kita coba aja. langsung coba aja ya. Jadi ini bumbunya aja udah mantap banget. Jadi saya makan nasi pakai bumbunya ini aja udah oke gitu. Apalagi makan sama kepitingnya. Tuh, mantep. Bumbunya tuh kayak apa ya? Rasanya manis. Ya, enak banget. Ini definisi goyang lidah atau nendang ya, kayak gini kali ya. Oke. Kalau aku sih emang suka banget kepiting. Coba gigit. Oh iya, daerah Indonesia yang paling terkenal dan paling banyak kepitingnya tau gak daerah mana? Papua. Ah betul, jadi kita kan sering hunting ikan hias ke daerah-daerah di Indonesia, dari Sumatera sampai Papua. Yang paling banyak kepitingnya itu daerah Papua, terutama kan dia di daerah rawa ya. Jadi ini sebenarnya deket-deketan nih
Jadi genjer ini hidupnya di daerah rawa, kepiting juga hidupnya di daerah rawa. Dan di Papua ini paling banyak kepiting. Jadi kalau ke pasar mama-mama di Papua itu, ya itu banyak banget mereka jual. Harganya juga semuanya tuh sangat ekonomis gitu. Dan pas lagi ke Papua itu makan, wah itu puas banget lah makan kepiting. Harganya murah, gede-gede, kepiting Papua itu paling terkenal. Ini nggak tahu kepiting dari mana, tapi enak juga. Kalau teman-teman cari kepiting, banyak di daerah Papua gitu. Kalau ikan di Sulawesi itu banyak. Di Sulawesi saya sering juga pergi ke Makassar, itu daerah penghasil ikan yang luar biasa gitu. Oke, di sambil makan, mungkin ajarin dong buka kepiting itu gimana sih? Nah, pertama ini kalau ngelihat kepitingnya ya, kalau yang seger itu biasanya dicabut, nggak usah effort tuh dia langsung lepas. Tapi kalau yang ambiar tuh biasanya dia nempel-nempel. Nah itu biasanya dari frozen atau nggak, ya kurang fresh. Kalian kan tadi hidup ya? hidup. Ya hidup langsung dimasak, lebih enak, lebih kayak gampang lepasnya gitu. Oke, sambil ini bos lagi makan, mungkin ambil ngupas-ngupas juga susah. Nah ini di belakang itu bisa dilihat ya, itu kolam koi. Dan saya sendiri itu suka banget kolam koi seperti itu. Ya, nih kotor sedikit. Mungkin sambil nunggu bos nih ngupas ya, nanti dikupasin, kasih lihat nih teknik pengupasan kepiting biar videonya padat dan mantap. Kita bisa sambil lihat juga. Nah ini makan doang, kita mau review kolamnya. Nah ini udah ada pakannya ya. Oke, jadi ini kolam ikan yang tadi diceritakan di awal, itu karya dari The Aquatic Freak, itu kawan kita ya. Ini tangan udah bersih ya, tangan udah dilap-lap gitu. Nah, tuh mereka makan. Jadi saya pribadi itu suka banget kolam ikan, terutama kolam koi. Itu saya suka banget. Jadi ini buat teman-teman yang buka restoran atau apa, kalau dibilang ikan itu mendatangkan rezeki, itu bener banget teman-teman. Contohnya apa? Saya aja sebelum tahu restoran ini, pertama kali lihat kan dari Instagramnya Aquatic Freak, dilihat, wih ada kolam nih, bagus nih. Tahu dari mereka, jadi saya tertarik buat datang buat ngelihat kolamnya. Nah itu yang dinamakan mendatangkan rezeki gitu kan. Kita pengen lihat kolamnya, akhirnya makan juga di restorannya. Waktu saya masih kecil, kalau ditanya sama mama saya mau makan di restoran mana, saya selalu nunjuk di restoran Paramount. Jadi ada di Jakarta itu ada restoran Paramount. Kenapa saya ingat sama restoran itu? Karena ada akuariumnya, ada ikannya. Jadi saya suka ke sana dari masih kecil. Tapi ya itu restoran cukup high end, sekali-sekali aja sih bisa makan di sana. Tapi ya itu dia. Oke, ini ngomong-ngomong kolam ya, ini kolamnya luar biasa banget. Saya belum tahu nih lokasi filtrasinya di mana, tapi bisa dilihat ya, ini kurang lebih di sini nih ada pipa buat masuk air. Ini kalau piara ikan kecil bahaya teman-teman, takut kesedot. Tapi ya ini nanti kalau dia semakin rimbun, semakin lebat, semakin mantep lagi. Ini kan baru banget dibuat nih, restoran baru buka, ini juga baru jadi. Kita masih nunggu rimbun. Kalau rimbun makin mantep lagi. Apalagi kalau dikasih tanaman-tanaman merambat lagi atau nanti mulai lumut-lumutnya mulai tumbuh. Nah itu tambah bagus. Oh iya, saya sendiri itu suka banget sama ikan koi. Kenapa? Ikan koi itu memberikan satu pelajaran hidup yang berharga banget buat saya. Jadi kalau ikan koi itu kalau makan kan mereka paling semangat ya, paling selalu rebutan makanan. Ini udah gemuk-gemuk aja, dikasih makan lagi. Tapi coba lihat deh, mereka walaupun rebutan makanan, nggak pernah ada yang saling bunuh. Gitu, bisa lihat deh, ada nggak yang luka-luka? Mereka ini semua sama-sama ngumpul, sama-sama cari makan, tapi nggak ada yang saling melukai, nggak ada yang saling menyakiti, nggak ada yang sampai berdarah-darah gitu kan, nggak ada kan?
Bisa dilihat. Nah, itu memberikan pelajaran yang luar biasa buat saya. Jadi kita dalam hidup juga gitu. Kita boleh sama-sama bersaing dalam cari makan. Seperti ikan ini kan, mereka juga bersaing kan dalam mendapatkan makanan. Tapi yang paling penting, jangan pernah saling sikut. Jangan pernah saling melukai. Jangan pernah saling bunuh gitu. Karena kita lihat, ikan koi aja, mereka bisa seperti itu. Apalagi manusia kan yang punya akal budi dan sebagainya, ya harus bisa lebih baik daripada ikan koi. Oke, kita lanjut makan lagi ya. Ini ikan koinya bagus-bagus, kolamnya juga bagus. Jadi kalau teman-teman mau lihat kolam yang luar biasa ini, langsung aja datang ke Aneka Seafood. Oke teman-teman, jadi kita udah bahas tadi pasar ikannya, filtrasi ikannya, kolam ikannya. Ini makanannya juga banyak banget, enak-enak semua, mantap semua. Ini sayurnya juga, wah enak banget. Nih ada yang baru lagi nih, cuminya juga oke banget. Nah, jadi ya mungkin nih bos sudah lapar nih mau makan yang lain-lainnya semua. Mungkin kita tutup aja video ini sampai sini. Jadi buat teman-teman yang suka video seperti ini, mungkin mau rekomendasi juga restoran apa yang selanjutnya kita review, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin dibagikan juga ke teman-teman video ini biar kita semakin semangat. Oh ya, kita juga ada giveaway buat teman-teman penonton setia yang udah nonton video ini sampai akhir. Jadi kalau teman-teman komen, ditulis di bawah ini restoran apa yang seharusnya kita kunjungi selanjutnya dan kenapa. Nanti kita bakal ke sana, kita bakal ajak juga teman-teman buat makan bareng. Tentu ya ditraktir lah ada. Oke, jadi itu aja teman-teman juga kalau yang komen. Kita juga masih terus membagikan pulsa 50.000 untuk minimal 3-4 orang setiap minggunya. Jadi seperti video-video kita yang lain juga, kita bagi-bagi hadiah terus setiap minggu. Ada juga hadiah bulanan, ada juga grand prize akhir tahun nih. Sebentar lagi akhir tahun kita akan ada grand prize akhir tahun. Jadi itu aja. Terima kasih sudah menonton channel Venus Aquatic. Oh iya, ada lagunya tentang ikan. Tahu gak? Apa? Ikan apa yang terindah? Ikan apa yang terindah? Jangan lupa subscribe Venus karena banyak hadiahnya. Nah, itulah. Ya, terima kasih. Kita mau makan dulu. Terima kasih sudah menonton. Ikutin terus perjalanan kita. Nanti kalau suka kita buat video-video seperti ini lebih banyak. Dadah.